Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan di sini kami dari kelompok 7. Kami akan memaparkan materi mengenai penilaian kinerja sumber daya manusia. Adapun kasus yang kami angkat yaitu mengenai analisis kinerja karyawan, studi kasus PT Raikom, dokumen solusi. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya Nur Fadila sebagai di sini, sebuah perusahaan selalu berusaha menemukan cara dan kebijakan yang efektif untuk dapat meningkatkan suatu kualitas dan kuantitas. Persaingan perusahaan jasa di negara Indonesia semakin pesat. Oleh karena itu, maka PT Raikom Dokumen Solusi atau RDS di negara Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif dalam persaingan tersebut. PT RDS bergerak pada layanan jasa yang fokus pada manajemen dokumen yang menyediakan end-to-end layanan dari dokumen imaging, data capture, verifikasi telepon, dan percetakan untuk keuangan. Dari sini, telekomunikasi dan industri asuransi berperan aktif dalam layanan jasa di negara Indonesia harus ditunjang melalui kinerja perusahaan dan kinerja perusahaan yang baik dibentuk melalui kinerja karyawan, karena karyawan adalah tumpuan utama organisasi atau perusahaan. Karyawan adalah ujung tombak dalam kemajuan perusahaan. Karena itu, kemajuan dan kemunduran suatu perusahaan tergantung pada kinerja karyawan. Kinerja yang baik akan berakibat pada minimnya produktivitas karyawan dalam perusahaan. Perusahaan membutuhkan karyawan yang mampu bekerja dengan lebih baik dan cepat sehingga diperlukan karyawan yang mempunyai kinerja atau job performance tinggi. Menurut Satria Tahir tahun 2013. Dari sini, faktor penting yang dapat menentukan kinerja karyawan dan kemampuan suatu organisasi beradaptasi dengan lingkungan menurut Bas et al. Tahun 2003 adalah disiplin, motivasi, dan prestasi kerja. Permasalahan kinerja pun menjadi fenomena yang sangat menarik untuk diangkat karena menurut Hasibuan tahun 2021, kinerja yang buruk berakibat pada pencapaian waktu yang menurun dalam perusahaan. Itulah tadi dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua. Baik, selanjutnya jenis penelitian. Di penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan memfokuskan pada kajian tentang kinerja karyawan melalui kompensasi karyawan dan motivasi karyawan. Adapun metode ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu prosedur pencatatan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada. Penelitian kualitatif menuturkan dan menafsirkan data dari situasi yang terjadi, sikap dan pandangannya dalam masyarakat. Akhir dan Golhar 1996. Adapun tujuan yang dicapai dari penggunaan teknik analis deskriptif yaitu suatu penelitian dengan cara menggambarkan secara sistematik, faktual, dan akurat dari fakta peristiwa yang ada. Lalu dari prosedur standar operasional pengumpulan data, metode yang digunakan dalam sebuah pengolahan data dibagi menjadi beberapa tahapan sehingga membentuk suatu kerangka yang sistematis. Adapun tahapan tersebut adalah yang pertama, tahapan sebelum ke lapangan, meliputi kegiatan penentuan fokus, penyesuaian paradigma dengan teori, penjajakan alat peneliti, mencakup observasi lapangan dan permohonan izin kepada subjek yang diteliti, konsultasi fokus penelitian, penyusunan usulan penelitian. Yang kedua, tahap pekerjaan lapangan. Data tersebut diperoleh dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi pada narasumber yang ada di industri ekstraktif. Yang ketiga, tahap analisis data, meliputi analisis data baik yang diperoleh melalui observasi, dokumen, maupun wawancara yang mendalam dengan narasumber yang ada. Kemudian akan dilakukan penafsiran data sesuai dengan
konteks permasalahan yang diteliti. Selanjutnya melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data yang didapat dari metode perolehan data sehingga data benar-benar valid sebagai dasar dan bahan untuk memberikan makna data yang merupakan proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang sedang diteliti. Yang terakhir, tahap penulisan jurnal meliputi kegiatan penyusunan hasil dari penelitian dan semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna pada data. Selanjutnya saya serahkan ke materi berikutnya. Baiklah, bagian F, sumber data. Sumber data dalam penelitian merupakan faktor penting yang menjadi sumber pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Di samping jenis data yang telah dibahas sebelumnya, sumber data penelitian terdiri dari yang pertama, sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber data suatu penelitian yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dari sumber asli atau responden atau pimpinan, admin sela, serta staf untuk memperoleh data atau informasi yang akurat. Yang kedua, sumber data sekunder. Sumber data yang sekunder yaitu sebagai bahan pendukung untuk memudahkan penelitian ini. Untuk itu, calon peneliti menggunakan buku-buku, literatur, dan dokumen lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi atau pembahasan dari hasil analisis. Di mana hasil analisis ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada kinerja. Peranan karyawan sangatlah penting bagi perusahaan guna menunjang keberhasilan setiap perusahaan, terutama perusahaan yang bergerak di sektor jasa. Alasannya, karena karyawan mampu mempengaruhi persepsi pelanggan. Karyawan merupakan bagian dari jasa itu sendiri. Sehingga pelanggan beranggapan bahwa karyawan yang berfungsi sebagai komunikator sekaligus perwakilan dari citra perusahaan. Karyawan berperan aktif sebagai human attribute yang berfungsi sebagai pemasar yang mampu mempengaruhi calon pelanggan, yang dituntut mampu memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan pertumbuhan. Pertumbuhan akan semakin pesat terjadi pada produk layanan yang bersifat memberikan kepuasan kepada calon pelanggan atau pelanggan tetap di PT Rekom Dokumen Solusi. Di samping itu, penilaian kinerja karyawan perlu diperhatikan dan dilihat dari indikator kinerja. Yang pertama, kemampuan intelektualitas. Kemampuan intelektual dari karyawan PT Rekom Dokumen Solusi sudah memadai sesuai bidangnya. Hanya saja ada beberapa SDM yang penempatannya belum sesuai kompetensi yang dimiliki, yang mampu menurunkan kinerja karyawan karena memerlukan waktu untuk belajar dan beradaptasi. Yang kedua, disiplin kerja. Manajer di perusahaan tersebut sangat dihormati oleh karyawannya karena mampu memberikan arahan yang tepat, mengerti keadaan karyawannya, dan mampu memberikan motivasi untuk bekerja keras guna menghasilkan produk sesuai standar perusahaan. Yang ketiga, target produksi. Target produksi dapat selesai sesuai jadwal tergantung dari tim produksi itu sendiri dan tingkat kesulitan proyek produksi yang menyesuaikan permintaan konsumen. Yang kedua, ada motivasi. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah dan tanpa paksaan untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap karyawan yang menghadapi situasi kerja, karyawan tersebut harus siap mental dan mampu memahami tujuan utama dan target kerja yang akan dicapai, sehingga karyawan mampu memanfaatkan dan menciptakan situasi kerja.
Sesuai dengan hasil penelitian, ada beberapa faktor yang dapat memotivasi kerja karyawan, yaitu berupa motivasi finansial seperti pemberian bonus atau insentif, belum mampu meningkatkan kinerja karyawan, sedangkan penghargaan, kenaikan pangkat, dan pujian kepada karyawan sudah mampu meningkatkan kinerja karyawan. Salah satu dari faktor motivasi kerja karyawan yang merupakan masalah dari PT Raycom Dokumen Solusi yaitu persoalan insentif. Yang ketiga ada direct financial payment. Karyawan sudah merasa cukup dengan gaji yang diberikan oleh perusahaan yang menurut narasumber sudah sesuai dengan UMR. Hanya saja belum ada bonus, insentif, dan komisi. Yang keempat, ada upaya-upaya yang dilakukan guna meningkatkan kinerja karyawan pada PT Raycom Dokumen Solusi. Beberapa langkah yang dapat ditempuh guna meningkatkan kinerja karyawan pada PT Raycom Dokumen Solusi adalah yang pertama, bimbingan dan pengarahan. Bimbingan dan pengarahan adalah upaya pemecahan masalah dengan karyawan dalam bidang-bidang tertentu, dengan maksud membantu para karyawan agar dalam melaksanakan kinerjanya dapat berjalan dengan baik serta mampu menangani masalah-masalah dengan tuntas. Yang kedua, latihan dan pengembangan karyawan. Latihan dan pengembangan karyawan diberikan melalui berbagai hal. Melalui latihan tertentu, maka para karyawan akan mendapatkan pengalaman kerja dalam bidang tertentu. Latihan merupakan cara untuk meningkatkan keterampilan dan akan menambah pengalaman kerja para karyawan, sehingga akan membawa perubahan dan peningkatan dalam sistem kerja karyawan. Dengan demikian, latihan dan pengembangan kompetensi karyawan, di mana karyawan yang tersebar dalam beberapa bidang diharapkan memiliki kelebihan kecakapan keterampilan dasar yang dibutuhkan. Dan yang terakhir ada pendisiplinan terhadap aturan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas organisasi yang tinggi. Proses pendisiplinan atau penerapan aturan yang ketat kepada karyawan harus dilakukan oleh pimpinan, dalam hal ini adalah pimpinan PT Raycom Dokumen Solusi, agar pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan bisa lebih efektif dan efisien. Proses pendisiplinan tersebut bisa dilakukan dengan cara pimpinan memberikan contoh yang positif kepada karyawan, seperti datang dan pulang kerja sesuai dengan aturan yang ditetapkan, menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, menerima segala keluhan dan masukan yang disampaikan oleh karyawannya, dan berusaha untuk bisa mengayomi karyawan yang ada. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Bas et al. 2003 yang menyatakan bahwa disiplin, motivasi, dan kompensasi merupakan faktor penting yang dapat menentukan kinerja karyawannya dan kemampuan organisasi beradaptasi dengan lingkungan. Oleh sebab itu, disiplin merupakan salah satu komponen yang penting dalam membangun sebuah perusahaan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.